Pagi semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Novita Trisetio, Martin Prasetya, Winta Sari, Ganda Ferry Ferdian, dan Tony Sutiono. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual, di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering dibuat dengan sistem operasi terdistribusi. Sistem terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk research yang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi itu sendiri adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utama adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama adalah file system, nama space, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh research seperti memori, prosesor, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Selanjutnya, perbedaan sistem operasi terdistribusi dengan sistem operasi jaringan. Suatu sistem operasi terdistribusi adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Untuk membedakannya, sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri, di mana data-data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang terakhir, penggunaan harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung, dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login atau telnet. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa manfaat dan keunggulan sistem operasi terdistribusi? Sistem operasi terdistribusi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas, yaitu 1. Shared resource. Walaupun peringkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. 2. Waktu komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. 3. Reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. 4. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Dan yang ini hardware sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi yang saat ini akan dibahas sebagai titik tolak adalah Amoeba, yang saat ini banyak digunakan sebagai salah satu implementasi dari sistem operasi terdistribusi itu sendiri. Sistem operasi terdistribusi pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik di prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Dan yang F, arsitektur software. Yang pertama, sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara client dan server. Yang kedua, operasi diselesaikan oleh RPC atau Remote Produce Request yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Yang ketiga, ada 3 macam basis panggilan sistem yang dapat digunakan dalam proses yang dimiliki user, yaitu do operation, get request, dan send reply. Dan yang terakhir, keempat, yaitu bagian yang pertama mengirimkan pesan ke server setelah proses memblok sampai server mengirimkan balasan. Server menggunakan panggilan sistem kedua untuk mengindikasikan bahwa server akan menerima pesan pada port tertentu.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem. Yang pertama, ada manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik, dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama pet, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dengan sistem ini, ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip Unix. Setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandikan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandinya akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi, ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Pelayanan direktori juga bertanggung jawab dalam hal backup sistem. Hal ini akan menyebabkan file selalu berada dalam keadaan yang aman dan lebih kebal terhadap gangguan yang terjadi di dalam sistem. Karena pelayanan direktori ini menyimpan cache dari file atau direktori yang berada pada sistem. Yang kedua, ada manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sebenarnya, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat. Karena satu resource dialokasikan ke satu prosesor, sedangkan untuk proses yang tidak kebagian tempat, maka akan masuk ke antrian. Deskriptor host berisi proses ini memiliki jenis apa dan dapat berjalan di mana. Isinya adalah baris instruksi, kebutuhan memori, kelas mesin, informasi, dan sebagainya. Kernel harus memiliki deskriptor host yang sama untuk melanjutkan proses. Kapabilitas proses adalah memiliki tingkat yang lebih tinggi dari proses yang mengatur apa yang dapat dilakukan oleh proses atau proses ini yang dapat dilakukan oleh siapa. Pengatur kapabilitas mirip dengan hal ini, tetapi hanya bekerja untuk proses yang tidak normal. Alamat proses terekapitulasi dalam peta memori internal. Peta ini memiliki entry untuk setiap segmen dari alamat untuk proses yang potensial. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stun. Stun terjadi bila proses masih ada, tetapi tidak melakukan eksekusi apapun, atau sedang dalam keadaan proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator adanya proses yang sedang dalam keadaan stun. Kernel lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Bagian H. Jenis sistem operasi terdistribusi. Ada berbagai macam sistem operasi terdistribusi yang saat ini beredar dan banyak digunakan. Keanekaragaman sistem ini dikarenakan semakin banyak sistem yang bersifat open source. Banyak contoh dari sistem operasi terdistribusi ini diantaranya Amoeba. Amoeba adalah sistem bersifat mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan, baik digunakan di kalangan akademik, industri, dan pemerintah. Angel City University of London. Angel didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi. Model komputasi ini memiliki manfaat ganda, yaitu memiliki biaya awal yang cukup murah dan juga biaya inkremental yang rendah.
Sistem ini ditunjukkan baik bagi yang ingin meningkatkan performa dan menyediakan sistem yang portable dan memiliki kegunaan yang tinggi pada setiap platform aplikasi. Kedua, Chorus Sun Microsystem. Chorus merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internet working, sistem tambahan, real-time, sistem Unix, supercomputing, dan kegunaan yang tinggi. Ketiga, Gale-Unique University of California, Berkeley. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menempatkan resource untuk performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun yang seri atau berurutan. Untuk merealisasikan hal ini, maka sistem operasi harus menjadwalkan pencabangan dari program paralel, mengidentifikasi idle resource di jaringan, mengizinkan migrasi proses untuk mendukung keseimbangan loading dan menghasilkan tumpuan untuk antar proses komunikasi. 4. GUID Grenoble University's Integrated Distribution Environment adalah sistem operasi terdistribusi yang berorientasi objek untuk pembangunan dan operasi dari aplikasi terdistribusi pada PC atau server dengan jaringan yang tersambung LAN. GUID adalah hasil penggabungan Bull and the Image Research Institute, Universities of Grenoble. Dalam sistem operasi terdistribusi terjadi proses yang lebih rumit dari sistem yang biasa, tetapi dapat menghasilkan suatu sistem dengan performa dan kemampuan yang lebih. Dari uraian di atas telah banyak disinggung keunggulan-keunggulan dari sistem operasi terdistribusi, tetapi di samping keunggulan yang ada, sistem ini juga memiliki kelemahan yang banyak. Di antaranya adalah perawatan tiap klaster yang sangat sulit. Selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja research engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini, karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.